Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Safira Pratami, selaku notulen dari kelompok 3 pada hari ini. Sebelum kita memulai diskusi, ada baiknya kita bersama-sama memperkenalkan diri masing-masing dari anggota kelompok 3. Bisa dimulai dari atas nama Sabira Yustan. Sabira Yustan, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sabira Justan dengan NIM 2301125011010. Terima kasih. Selanjutnya saya sendiri yaitu Putri Safira Pratami dengan NIM 2301125011014. Saya persilakan kepada Nadia Inaya untuk memperkenalkan dirinya. Baik, kenalkan nama saya Nadia Inaya dengan NIM 2301025011022. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Sandi untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sandi dengan NIM 2301125011026. Oke, selanjutnya yaitu Muhammad Nur Akbar. Saya persilahkan kepada Akbar untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Akbar dengan NIM 2301125011030. Terima kasih. Dan anggota terakhir yaitu Gus Riani. Saya persilakan kepada Gus Riani untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gustriani dengan NIM 2301125011034. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita memulai untuk berdiskusi pada hari ini. Saya persilakan kepada seluruh anggota kelompok 3 untuk memulai diskusinya. Baik teman-teman, jadi bahasan yang akan dibahas pada diskusi kali ini yakni evaluasi pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas di poin pertama itu mengenai bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi ekosistem tertentu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pendapatnya mengenai ekosistem apa yang bahas terhadap mengenai perubahan iklim global yang mempengaruhi ekosistem. Menurut saya materi yang bisa kita angkat itu tentang peningkatan kejadian cuaca ekstrim, karena di sini sangat menarik menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau dari saran saya, pemanasan global juga bisa diambil untuk dibahas di sini. Tapi mungkin ada saran dari yang lain. Kalau dari saya mungkin perubahan distribusi spesies. Kalau menurut dari saya, mungkin kenaikan permukaan laut. Bagaimana dengan yang lain? Menarik untuk dilanjut materinya, jadi mungkin bisa dibahas teman-teman. Iya, kayaknya bagus Mit yang kenaikan permukaan laut diambil saja sebagai
ekosistem yang akan bahas. Jadi mungkin Akbar bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kenaikan permukaan laut itu. Oke, baik. Untuk kenaikan permukaan laut, di sini saya menjelaskan bahwa kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global menyebabkan ancaman terhadap ekosistem pesisir, terumbu karang, dan habitat pantai. Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir rentan terhadap erosi pantai dan intrusi air laut ke dalam air tanah yang dapat merusak ekosistem dan mengancam komunitas manusia yang tinggal di sana. Oke, jadi mungkin itu jawaban dari poin pertama, bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi ekosistem tertentu. Kita bisa lanjut ke poin kedua mengenai data dan bukti yang relevan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dalam ekosistem tertentu. Yakni yang kita ambil itu mengenai kenaikan permukaan laut. Jadi data yang relevan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dalam sistem tersebut. Mungkin ada yang mau berpendapat? Boleh saya melanjutkan penjelasan dari poin pertama? Boleh, silakan. Baik, saya lanjutkan. Perubahan iklim global memiliki dampak signifikan pada ekosistem permukaan laut saat ini. Dampak-dampak ini merangkum perubahan suhu laut, kenaikan permukaan laut, perubahan dalam distribusi spesies, dan perubahan dalam hilir. Berikut adalah beberapa cara perubahan iklim global memengaruhi ekosistem permukaan laut saat ini. Yang pertama, peningkatan suhu laut. Peningkatan suhu laut global adalah salah satu dampak paling mencolok dari perubahan iklim. Hal ini memengaruhi ekosistem laut karena memengaruhi distribusi spesies laut karena banyak organisme memiliki toleransi suhu tertentu, menyebabkan pemutihan terumbu karang yang merusak ekosistem karang yang kaya keanekaragaman hayati, dan memengaruhi siklus reproduksi dan pertumbuhan organisme laut seperti plankton dan ikan. Selanjutnya yaitu kenaikan permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan pelelehan es di kutub dan gletser yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Dampak kenaikan permukaan laut meliputi ancaman terhadap ekosistem pesisir seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan pantai berpasir, serta pencemaran air tawar yang dapat mengganggu ekosistem estuari di mana air tawar dan air asin bertemu. Mungkin saya masih ada itu beberapa cara perubahan global mempengaruhi ekosistem permukaan laut ini, yakni asam laut, peningkatan karbon dioksida dalam atmosfer menyebabkan peningkatan asam laut karena sebagian besar CO2 yang dihasilkan diserap oleh laut. Ini memiliki dampak negatif pada ekosistem laut yang meliputi kerusakan pada organ laut dan kantong kalsium seperti terumbu karang. Kemudian gangguan pada tekanan laut karena organisme dasar seperti plankton terpengaruh perubahan kimia laut. Kemudian perubahan dalam distribusi spesies. Peningkatan suhu laut dapat menyebabkan perubahan dalam distribusi spesies laut. Beberapa spesies mungkin berpindah ke perairan yang lebih dingin atau lebih dalam yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Kemudian perubahan pola arus laut. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola arus laut. Ini dapat mengubah pola perpindahan plankton dan ikan yang memiliki dampak pada ekosistem laut yang bergantung pada arus laut untuk makanan. Kemudian peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Peningkatan intensitas badai laut dan cuaca ekstrim lainnya ekosistem pesisir dan mempengaruhi spesies laut. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau menambahkan?
Baik, saya Nadia Inaya akan menambahkan poin dari Saudari Sabira Justan, yaitu perubahan dalam sumber makanan. Peningkatan suhu laut dapat memengaruhi kelimpahan plankton dan fitoplankton yang merupakan sumber makanan bagi banyak organisme laut. Perubahan dalam kelimpahan ini dapat mengganggu rantai makanan laut. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Perubahan iklim global dapat mengancam keanekaragaman hayati laut karena beberapa spesies terhadap perubahan suhu dan lingkungan daripada yang lain. Oke, jadi selanjutnya kita itu akan membahas poin ketiga, yaitu strategi adaptasi atau migrasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada ekosistem kenaikan permukaan laut. Jadi bagi teman yang mau membahas, saya persilahkan. Ada yang membahasnya? Saya akan membahas tentang strategi mitigasi. Di mana strategi mitigasi adalah yang pertama adalah pengurangan pencemaran laut atau mengurangi plastik kimia dan limbah industri yang mencemari laut adalah strategi penting yang bantu melindungi organisme laut. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan yang berkelanjutan, praktik perikanan yang berkelanjutan dan organisme lainnya agar tetap sehat. Ini juga dapat dikembangkan pada sistem. Kemudian penting rawa-rawa adalah strategi wilayah-wilayah bagi banyak organisme laut. Jadi poin ketiga ini mengenai adaptasi dan mitigasi. Jadi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada ekosistem permukaan laut saat ini adalah kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut yang sangat penting. Berikut ya seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Sandi tentang strategi mitigasi. Jadi selanjutnya saya akan membacakan atau membahas tentang strategi adaptasi. Jadi yang rehabilitasi ekosistem ini mengenai mengembalikan ekosistem laut yang rusak atau terdegradasi seperti terumbu karang, dapat membantu organisme laut beradaptasi terhadap perubahan suhu dan lingkungan. Nah, yang kedua itu manajemen perikanan adaptif. Nah, di mana menerapkan praktik manajemen perikanan yang adaptif yang mempertimbangkan perubahan suhu laut dan distribusi spesies ikan dapat membantu menjaga keseimbangan dalam sektor perikanan. Nah, yang ketiga itu pengawasan dan penelitian, di mana mengintensifkan pemantauan dan penelitian terhadap ekosistem laut membantu dalam pemahaman lebih baik tentang dampak perubahan iklim. Ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan dan mengambil tindakan yang sesuai. Nah, yang keempat itu pendekatan ekosistem terpadu, di mana mengadopsi pendekatan ekosistem terpadu dalam manajemen laut yang mempertimbangkan berbagai interaksi antara spesies dan faktor lingkungan, yaitu adalah langkah yang bijaksana dalam adaptasi. Mungkin ini strategi adaptasi yang dapat saya bahas. Mungkin ada teman-teman sekalian yang ingin menambahkan. Silahkan teman-teman. Baik, saya akan menambahkan poin dari Saudari Gusriani, yaitu pertama, koridor hijau. Membangun koridor hijau atau jalur migrasi yang aman bagi spesies laut, membantu mereka berpindah ke habitat yang sesuai dengan perubahan iklim. Yang kedua, yaitu konservasi genetik. Melindungi keanekaragaman genetik spesies laut melalui konservasi genetik dapat membantu spesies beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang ketiga, yaitu kesadaran publik dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan dampaknya pada ekosistem laut dapat memotivasi tindakan perlindungan dan konservasi. Oke, itu mungkin yang dapat saya tambahkan.
Jadi mungkin sudah selesai 3 inti pembahasan yang kita bahas pada diskusi kali ini. Mungkin dari notulen ada kesimpulan yang disampaikan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu iklim global sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Contoh yang dapat kita ambil yaitu tentang ekosistem permukaan laut seperti kenaikan pada permukaan laut, peningkatan suhu laut, asam laut, perubahan dalam distribusi spesies, perubahan pola arus laut, peningkatan kejadian cuaca ekstrim, perubahan dalam sumber makanan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Adapun strategi yang dapat kita ambil untuk mengurangi dampak perubahan iklim global yaitu strategi mitigasi dan strategi adaptasi. Baiklah, itulah tadi hasil kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil diskusi forum kali ini. Saya selaku notulen mewakili seluruh anggota kelompok 3 pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.